Dan pemirsa, kita langsung ikuti konferensi pers dari Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terkait 2 pasien yang terjangkit virus corona. Kalau pasien tidak mengizinkan, paling tidak saya atau dari Dirjen P2P yang akan mengeksposnya kondisi harian, ya harian. Mau mintanya di mana, mau di sini juga boleh, mau langsung di Sulianti Saroso juga boleh. Oh, cari AC kalian. Jadi kalau mau di sini ya boleh, berarti kita ngeliat dulu ke sana, baru aku mampir sini atau stafku yang akan melakukan pemeriksaan. Saudara-saudara semua, seperti kita ketahui, tracking atau surveillance tracking sudah dilakukan. Tadi sebenarnya saya sudah menjelaskan dengan detail waktu di Sulianti Saroso, ya. Ini juga ada juga yang tadi ikut di sana, ya. Di mana diulangi lagi. Nah, aku lali kepleset karena menyangkut tanggal dan sebagainya, ya maafkan daku ya. Tanggal 14 itu terjadi kontak antara warga negara Jepang yang tinggal di Malaysia, kontak dengan warga negara kita karena teman dekatnya berdansa. Nah, teman dekat lah, ya teman dekat. Kemudian tanggal 16 si Jepang kan sudah kembali ke Malaysia, si Jepangnya. Dia tanggal 16 si wanita ini merasa tidak nyaman, batuk-batuk, dan sehingga dia berobat ke rawat jalan. Di rawat jalan, kemudian dia selama sampai tanggal 26 kok tetap batuknya ndak hilang. Biasa kita kalau sakit batuk ya kadang-kadang lama. Dari tanggal 16 sampai 26 berarti 10 hari ya. 10 hari batuknya ndak sembuh-sembuh, maka dia minta untuk dievaluasi lebih ketat. Kemudian karena dia cerita juga kan, dia anamnesa bahwa kontak dengan orang Jepang dan sebagainya. Karena itu dia dilakukan sebagai orang dalam pengawasan maupun pasien dalam pengamatan. Nah, pasien dalam pengamatan. Karena pasien dalam pengamatan, maka perlakuannya adalah sama dengan dugaan infeksi. Karena itu mereka perlakukan dengan ketat juga. Yang kedua, kemudian tanggal 28 mendekati 29 ditelepon oleh temannya Jepang tadi yang mengatakan bahwa dia dinyatakan positif corona di Malaysia. Sehingga karena diceritain itulah kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Sulianti Saroso. Di Sulianti Saroso dilakukan pemeriksaan swab dan sebagainya. Hasilnya tadi pagi dinyatakan positif. Kemudian langsung diumumkan oleh Bapak Presiden. Dinas Kesehatan sudah kita hubungi, begitu sebelumnya sudah ada berita PDP, sudah dilakukan surveillance tracking, sehingga kita semua kewaspadaannya sebenarnya tinggi. Karena apa? Karena memang sudah protapnya, kalau sudah ada yang dicurigai sudah langsung surveillance tracking. Maka siang tadi begitu saya ditanya keluarganya jumlahnya berapa, tinggal di mana, kita udah tahu semua. Dan yang kontak siapa saja sudah dievaluasi dan sudah dilakukan pendekatan, termasuk rumah sakit juga, rumah sakit di Depok. Nanti juga saya mungkin akan ke sana, ke rumah sakit di Depok untuk juga berngobrol lagi, ya berdialog dengan dokter-dokter dan para di sana, kan mereka juga para dokter. Kita udah tahu betul apa, kapan, di mana, tahu kemampuan dan batas kemampuan, tahu cara menghindari dan cara bagaimana supaya tidak terinfeksi, itu kita sudah tahu. Ya, karena memang yang kita hadapi kalau sebagai dokter
ya berbagai macam infeksi tiap hari juga dialami ya. Kalau ini corona ya sebenarnya udah biasa lah, mereka sama dengan infeksi-infeksi lain. Cara pencegahannya semua dokter juga tahu, nomor 1 cuci tangan ya, kemudian imunitasnya dan sebagainya. Kalau dia PDP ya akan melakukan perlindungan diri sebagaimana dalam aturan-aturan yang ada. Karena itu saya nanti akan berdialog dengan mereka. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kondisi sampai detik ini pasien dalam kondisi sehat, ya sehat. Jadi mungkin nanti besok akan kita berikan, kalau disetujui pasiennya, mudah-mudahan saya bisa dapat gambar visualnya, tapi harus diizinkan. Kalau tidak diizinkan saya nanti melanggar etik. Ya, tapi saya usahakan untuk membujuk supaya diizinkan. Ya, meskipun mungkin pakai masker dan sebagainya. Kami terus selalu berusaha untuk berjuang, keterbukaan ini terus dilakukan, kita memberikan informasi yang benar. Jadi saudara-saudara, ada sebuah hal yang harus diketahui. Tidak semua orang yang kontak itu akan sakit. Itu nomor 1. Biar close kontak pun belum tentu sakit. Ya, itu dibuktikan dari apa? Yang dekat di kita aja, 188 dari Dreamline, 188 awak Dreamworld, kok Dreamline, Dreamworld itu jelas mengalami close contact karena ada 8 pasien yang diturunkan di Hong Kong kalau tidak salah ya, Dreamline, sehingga membuat pasien Dreamworld, sehingga membuat kapal itu kan ditolak di mana-mana. Ya kan, tadinya mendarat di mana juga ditolak, di mana ditolak karena punya riwayat menurunkan pasien positif di Hong Kong. Jadi itu namanya close contact dia. Kenyataannya setelah dievakuasi ke Indonesia, masuk ke kapal rumah sakit KRI Suharto, kemudian dilakukan swab. Saat itu juga begitu masuk ke kapal, kemudian hasilnya diterbangkan ke Jakarta, kapalnya itu berlayar ke Sebaru, kita dapat hasil begitu mendarat di Pulau Sebaru, semua negatif corona. Ya, jadi artinya apa? Jelas-jelas close contact, dia yang melayani di situ. Tetapi memang negatif, jadi tidak selalu. Kenapa bisa negatif? Itu karena imunitas tubuh. Kalau kita punya imunitas tubuh yang baik, biar close kontak ya tidak akan kena. Nah, karena ini virus, ya bukan bakteri tapi ini virus. Virus itu kuncinya adalah imunitas tubuh yang baik, hygiene yang baik, cuci tangan. Menurut saya itu semua akan menjadi hal yang paling baik. Terima kasih, di sini para wartawan tidak ada yang sakit. Kenapa? Tidak ada yang pakai masker. Oh, ada 1 pakai masker. Oh enggak sakit, sudah dia lepas. Nah, dari sebanyak ini wartawan tidak ada yang sakit, termasuk saya yang duduk di sini tidak ada yang sakit. Karena aturannya baik juga Amerika tadi keluarkan, saya juga rilis dan sebagainya. Yang pakai itu yang sakit. Yang tidak sakit, yang sehat itu tidak perlu pakai. Itu baik dari keputusan WHO maupun dari Amerika tadi yang saya baca, semua sama, seluruh dunia sama keputusannya. Yang pakai masker adalah yang sakit supaya tidak menularkan. Ya. Yang sehat perlindungannya jelas, hygiene, imunitas. Ya kalau tahu teman dekatnya sakit beragrok-gragrok ya jangan dideketi sementara, biar bilang cinta ya nanti dulu ya. Itu sangat penting dalam pergaulan kehidupan kita, hygiene ya, menjaga diri kita sehat, menurut saya itu menjadi hal yang mutlak. Itu yang bisa saya sampaikan. Pasti nanti tanya tracking sampai di mana, kita sudah mendeteksi semua satu persatu, semua dilakukan pemeriksaan, maka sekalian saya ke rumah sakit, pemeriksaannya sejauh mana yang harus dilakukan, berapa orang, itu harus detail. Saya sebagai Menteri Kesehatan selalu tidak hanya percaya laporan, mesti saya datangi dulu sendiri ya, supaya tidak tersesat nanti berita-beritanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.
pertanyaannya nanti nganu juga hanya bulat ke itu semua. Besok saya juga akan datang ke sini. Saya mungkin tiap hari akan memberikan press conference. Jamnya nanti disesuaikan aja supaya teman-teman tidak nunggu terlalu lama, ya, difikskan. Saya juga tidak ingin teman-teman wartawan ini sakit gara-gara nunggu tidak jelas waktunya, ya. Karena itu penting kesehatan wartawan. Wartawan adalah pahlawan bangsa. Ya. Loh, siapa bilang enggak? Kalian pahlawan bangsa. Ini dalam ketahanan kesehatan nasional semua adalah saling mendukung, ya. Dan tidak ada satupun di sini yang mau cari panggung. Enggak lah, di sini semua adalah ingin saling menyokong dan saling mendukung. Saya yakin ketahanan kesehatan nasional kita akan terjaga karena kekompakan kita bersama, saling asuh bergotong royong untuk menghadapi virus yang sebenarnya biasa saja. Saya juga bingung menjadi sebuah komoditi yang luar biasa mengungkapkannya. Padahal kita punya flu yang biasa terjadi pada kita, batuk pilek itu angka kematiannya lebih tinggi daripada yang ini corona. Tapi kenapa ini bisa hebohnya luar biasa? Saya sebagai Menteri Kesehatan, ya saya juga hanya menghimbau, mau dibikin horor, heboh ataupun tidak, itu tergantung kita semualah. Dari sudut pandang kita bagaimana kita memberitakannya, ya. Coba sekarang pun sudah orang pasti mau cari masker, padahal sudah jelas masker itu untuk orang yang sakit. Pergi rumah sakit juga pasti akan diberi, ya, minta aja diberi kalau dia sakit. Kalau sehat minta ke rumah sakit juga aneh, haknya orang sakit diambil. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan Indonesia terus ketahanan kesehatan nasionalnya tetap terjaga. Bukan masalah ada tidaknya virus, tetapi ketahanan kesehatan nasional itu menunjukkan kesiapan kita. Ini tidak ada istilah kecolongan, tidak ada. Kita sudah berjuang ini udah berapa bulan ini. Kita udah luar biasa. Terima kasih semuanya. Dan ini paling tidak saya punya dua hal yang positif. Saya tidak mau menganggap semua negatif. Positif, satu, ketemu memang virusnya, sehingga nah ini Pak Sundoyo senyum dia, karena dia merasa Pak Sis ini merasa senyum, aku kok dianggap tidak bisa meriksa terus. Nah, sekarang bisa, ya, selamat Bapak ya tahu, karena hasilnya dia sudah positif. Yang kedua, saya berarti punya bahan untuk riset selanjutnya, karena dengan adanya virus ini, virusnya bisa kita periksa, ya, apakah nanti arahnya untuk jadi vaksin atau untuk jadi apapun, itu akan kita terus riset. Karena kebetulan bahan itu ada di balik bangkes hasil swabnya itu, iya tak? Ada tak? Nah, ini yang punya ngatakan sendiri. Bisa disediakan juga. Nah, jangan bilang gitu. Oh, ini yang takut ini, ya. Untuk vaksin, ya nanti kan istilahnya itu kan teknik. Ya, teknik. Yang ketiga, ya saya bahagia. Ternyata memang biar untuk 64 tahun sama 31 tahun yang ibunya umur 64 tahun, yang anaknya yang dansa tadi 31 tahun. Mosok dibalik yang 64 yang dansa 31 kena, enggak mungkin. Yang 31 yang dansa. Maksudnya si ibu yang mbak lah. Ya, jadi paling tidak saya tahu mereka sehat. Sampai detik ini sehat. Besok saya harapkan saya bisa memberitahu ke saudara-saudara tetap sehat. Ini sangat penting. Dan saya akan kemukakan apapun yang terjadi semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, ya. Apa Mbak? Oke, sampai jam piro nanti nek tekon, ya. Diulang lagi. Ya, gini, nanti akan dijelaskan teknis. Aku sebagai menteri, aku hanya mengemukakan policy, ya. Teknis berapa orang, supaya aku tidak makin sore ke Depok, ya. Aku tak cek ke rumah sakit, aku cek apa? Ya.
Ya seperti Anda ini bisa bertanya, bisa duduk, bisa senyum, tidak sesak, tensi baik, nadi baik, saturasi 99%, tidak demam, tidak mual, tidak mencret, tidak apa, pokoknya tidaklah yang sakit-sakit itu. Tetapi karena ini belum 5 hari dari hasil, saya nunggu 5 hari lagi. 5 hari lagi baru akan saya periksa lagi. Karena itu ketentuan WHO untuk orang yang sakit. 5 hari dicek ulang, bebas, tunggu 5 hari baru bisa dikeluarkan. Ya. Apa kebijaksanaan? Ya gini aja, nomor 1 yang sakit yang pakai, yang sehat tidak pakai dulu. Karena kalau harga dan sebagainya, kelangkaan dan sebagainya, itu pasar memang begitu. Makin kamu cari makin langka, makin kamu beli makin mahal. Jadi nomor 1 yang berkaitan aja lah dengan Kementerian Kesehatan, yaitu itu adalah impact ekonomi, karena bagaimanapun itu kan orang jual beli ya seperti itu hukum pasarnya. Makin tidak dicari ya makin tidak mahal ya, makin dicari apa meneh. Bali ya. Nah ini apa Bali ngapa? Nah, yang transit di Bali nanti dijelaskan oleh Pak Dirjen yang sudah melakukan surveillance. Ya, dia tahu tempat duduknya di pesawat di mana dan siapa yang sudah diawasi, Pak Dirjen. Oke ya? Aku nggak jadi. Baik.